Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak yang Bapak cintai, Bapak banggakan, hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 3, yaitu pembelajaran ke-6. Anak-anak, kalau udah siap, yuk kita sama-sama rapikan tempat duduk kita, alat tulisnya, duduk yang rapi. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam pembelajaran. Ayah bunda boleh mengikuti, kita sama bimbing anak kita. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kita lihat saja di halaman 146. Di halaman 146, ini membaca tentang suatu teks, ya, menentukan inti dari teks tersebut, yaitu tentang hak kewajiban, yaitu ayah, ibu, dan beni, ya. Untuk halaman 146 dan 147, karena kita kemarin sudah mempelajari tentang kewajiban, KD-nya sama dalam pembelajaran kemarin, maka Pak Hendra memutuskan dilewat saja. Nah, kita langsung ke halaman 148 dan 149. Nah, di halaman 148 di sini ada sebuah cerita. Beni anak yang rajin, ia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setelah menyiram tanaman, Beni mengulang pelajaran di sekolah. Menyiram dan mengulang kembali itu adalah contoh dari kewajiban Beni, ya, itu. Nah, setelah itu buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Nah, bagaimana caranya? Itu caranya sama saja dengan yang kemarin. Yuk kita simak baik-baik. Kita belajar sama dengan Pak Hendra. Pensilnya, penghapusnya, dan penggarisnya disiapkan boleh. Nah, kita simak cara mengerjakannya seperti apa, ya. Baiklah anak-anak, Bapak akan memberikan contoh, yaitu nomor 2. Di sini Beni mempunyai daun jeruk yang panjangnya 4 cm. Beni memegang daun jeruk yang panjangnya 3 cm. Nah, berapakah panjang kedua daun jeruk tersebut? Langkah yang kita lakukan yang pertama adalah, masih ingat ya pembelajarannya, caranya. Kita harus tahu dulu nilainya. Daun jeruk yang pertama panjangnya berapa? 4. Yang kedua adalah 3 cm. Ingat, Bapak ulangi, yang pertama 4 cm, yang kedua 3 cm. Lalu, berapakah panjang kedua daun jeruk tersebut? Langkah yang pertama adalah kita harus membuat bentuk hitungannya, penjumlahannya seperti ini sayang. Angka yang pertama berapa? 4 cm, kita tulis di sini. Lalu ditambah 3 cm, kita tulis di sini. Maka hasilnya sama dengan 7 cm. Nah, setelah mengetahui hasil ini, maka anak-anak harus membuat suatu garis bilangannya, ya, sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan, yaitu di sini 7 cm. Kalau di sininya 12 cm, maka anak-anak harus membuat garis bilangnya panjangnya 12 cm sampai ujung ke sini, ya, saja. Nah, berhubung sini sampai 7 cm, maka membuat jumlah garis bilangan dari angka 0 sampai dengan angka 7. Nah, langkah pertama ini kan 4, ya. Maka dari 0 kita ke angka 4 saya yang tulis, ya, 1, 2, 3, 4. Jadi 4 langkah. Maka tulisnya 4 ditambah berapa? Ditambah 3.
Maka dari 4 maju 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, ternyata setelah maju 3 langkah kita berada di angka 7. Nah, seperti itu sayang. Lalu buat garis bilangan yang di atas disambung ya. Set. Nah, usahakan yang rapi. Ini Bapak tidak rapi ya. Kalian harus rapi dan lebih teliti lagi dalam mengerjakannya. Nah, itu sayang ya. Jadi untuk halaman 148, 149 caranya kurang lebih seperti itu. Mangga kalau mau ada divariasikan atau caranya beda dengan Bapak, mangga ya. Tetap semangat belajarnya. Jangan marah-marah sama ayah dan bunda. Lalu kita simak halaman berikutnya sayang. Oke, nah di halaman berikutnya di sini ada sebuah cerita perawatan tanaman mangga. Siapa yang suka mangga? Oh, suka ya. Nah, sekarang musim mangga. Mangga yang terkenal yaitu daerah Indramayu dan Subang. Itu mangga yang mantul banget ya. Oke. Nah, untuk memahami teks ini anak-anak boleh dibimbing sama ayah dan bunda ya. Maka boleh didampingi cara membacanya bagaimana. Ingat, ketika membaca ada titik, ada koma, kita harus berhenti. Di sini contoh ada titik, kita berhenti sayang. Di sini ada koma, kita berhenti ya. Jangan ditabrak ya. Nanti takutnya pingsan nantinya ya. Kalau ditabrak mah ya bahaya. Nah, ayah bunda boleh didampingi ya putra putrinya. Cara membaca dengan baik dan benar. Setelah dibaca anak-anak, kita lihat di sini ada apa. Nah, di sini ternyata ada teka-teki silang. Nah, teka-teki silang ya, teka-teki silang sebuah kotak ya, ada angka-angkanya mendatar dan juga ada yang menurun. Nah, ini pertanyaannya. Contoh nomor 1 mendatar. Warna mangga yang masih muda. Nah, kita cari di kotak yang ke-1 mendatar ya, bukan menurun. Nah, di sini warna mangga yang masih muda warna apa sayang? Ya, contohnya misalnya hijau. Nah, maka ditulis dengan hijau ya di sininya. Hijau. Nah, gitu ya. Ditulis. Paham ya anak-anak ya? Lalu berikutnya pertanyaannya yang menurun. Nah, di sini kan hijau nih. Hijau ya. Nah, ini kelihatan nggak hurufnya? Hijau. Nah, di nomor 2 itu sudah ada angkanya, yaitu huruf A. Nah, ke bawahnya pertanyaan pupuk yang digunakan untuk pohon mangga. Ketika kamu membaca teks ada kalimat apa pupuknya. Nah, ini huruf ini harus nyambung menjadi sebuah kalimat. Contohnya ya kita cari ya anorganik. Nah, anorganik pas ya kotaknya. Ininya huruf A dan organik. Nanti mendatar juga harus nyambung ke sini hurufnya. Nah, seperti itu sayang caranya ya. Semoga anak-anak bisa mengerjakan dengan baik dan penuh semangat. Ayah bunda boleh mendampingi ya. Sekian dari Bapak, Didit Punih Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.